Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, Teknik Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai topik representasi data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama adalah saya sendiri, itu Darel Hamam Nurfiadi, kemudian Sirius Daniel Agung, dan Jasmine Nur Syamsina. Kita langsung masuk ke materi. Komputer adalah suatu alat elektronik yang berguna untuk menerima input data, mengolah, menyimpan, dan memberikan output berupa olahan data yang diberikan oleh user. Seperti yang kita ketahui, komputer dapat menerima input data melalui perangkat input, salah satunya adalah keyboard. Namun bagaimana cara komputer mengerti apa yang kita ketik dan dapat memunculkannya atau mengeluarkannya kembali pada layar dengan tepat? Komputer tidak mengerti apa itu huruf A, apa itu huruf B, apa itu kata mangga, karena komputer hanyalah seperangkat alat yang bekerja akibat adanya aliran listrik. Oleh karena itu, komputer hanya dapat memahami sesuatu melalui aliran listrik. Selanjutnya, bagaimana caranya manusia dapat berkomunikasi dengan komputer melalui aliran listrik tersebut? Pertama, kita harus mengenal apa itu sistem bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia umumnya menggunakan sistem bilangan dari 0 sampai 9, kemudian lanjut jadi 10, 11, dan selanjutnya, atau dikenal dengan sistem bilangan desimal atau sistem bilangan berbasis 10 untuk melakukan proses perhitungan. Namun, untuk berkomunikasi dengan komputer, manusia sulit untuk menggunakan sistem bilangan berbasis 10 tersebut karena sangat kompleks untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk berkomunikasi dengan komputer, manusia menggunakan sistem bilangan berbasis 2 atau biner, yaitu nilai 0 dan nilai 1. Komputer akan mengerti sistem bilangan ini. Dengan menggunakan sistem bilangan biner, komputer dapat mengerti apa data yang kita inputkan. Selain menggunakan sistem biner, komputer juga sering menggunakan sistem bilangan heksadesimal atau basis 16 untuk memproses informasi. Dengan menggunakan sistem bilangan biner atau sistem berbasis 2, komputer dapat mengerti input yang kita masukkan. Aliran listrik tinggi atau high dengan tegangan lebih dari 3,3 volt dapat direpresentasikan menjadi nilai 1. Kemudian tegangan mendekati 0 volt akan direpresentasikan menjadi nilai 0. Contohnya, ketika kita menuliskan angka 11 pada keyboard, maka akan direpresentasikan menjadi tegangan tinggi, rendah, dan tinggi atau 1011 oleh keyboard, dan hal ini dapat dimengerti oleh komputer. Maka dari kode aliran listrik tinggi, rendah, tinggi tersebut, komputer dapat mengartikannya sebagai angka 11. Kemudian juga pada sistem bilangan heksadesimal dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian dari A sampai F. Digunakan karena lebih ringkas daripada sistem biner ataupun bilangan sistem desimal. Contohnya pada nilai 1024 pada bilangan desimal akan hanya menjadi 400 pada bilangan heksadesimal. Selain itu, heksadesimal juga mudah untuk dikonversi menjadi desimal atau biner, sehingga lebih mudah dipahami manusia dibanding biner dan lebih efisien daripada desimal. Heksadesimal juga digunakan pada standar kode untuk merepresentasikan karakter dan warna. Selanjutnya adalah topik mengenai byte and word. Pengertian.
Byte adalah unit terkecil dalam memori komputer, terdiri dari 8 bit, digunakan untuk menyimpan karakter, angka kecil, dan kode kontrol. Kemudian word adalah sekumpulan bit yang diproses CPU sebagai satu unit. Ukurannya bervariasi, umumnya 32 bit atau 64 bit, dan terdiri dari beberapa byte. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpan data dalam bentuk 0 atau 1 pada sistem bilangan biner. Misalnya, kita mempunyai sebuah perangkat memori di sini. Nah, kita dapat menyimpan nilai 1 atau nilai 0 pada memori tersebut. Kemudian, inilah yang disebut dengan bit atau unit terkecil pada sistem memori. Kemudian, kita mengumpulkan berbagai perangkat memori tersebut berjumlah 8 perangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kita isikan masing-masing, misalnya 10110011. Nah, inilah yang disebut sebagai byte. 1 byte. Jadi 1 byte adalah kumpulan dari 8 bit data. Kemudian kita akan mengumpulkan lagi berbagai macam byte. Kita memiliki banyak byte di sini. Kita memiliki bermacam byte. Misalnya ini byte pertama, byte kedua, byte ketiga, dan byte keempat. Nah, kumpulan dari byte ini disebut dengan word. Jadi word adalah kumpulan dari byte data. Namun tidak seperti 1 byte yang memiliki ukuran tetap 8 bit. Word ukurannya bergantung pada arsitektur sistemnya. Contohnya pada arsitektur dengan arsitektur 32 bit, maka 1 word akan memiliki 4 byte atau 32 dibagi 4 menjadi 8. Kemudian pada sistem arsitektur 64 bit, maka 1 word akan memiliki 8 bit. Adalah unit terkecil dalam memori komputer yang terdiri dari 8 bit, digunakan untuk menyimpan karakter, angka kecil, dan kode kontrol. Dan pada bit tersebut akan disimpan nilai dalam berbentuk angka biner. Kemudian word adalah sekumpulan byte yang diproses CPU sebagai satu unit. Ukurannya bervariasi 32 bit atau 4 byte atau 64 bit atau 8 byte. Kemudian kita akan membahas organisasi memori. Pertama adalah byte and word addressable. Memori komputer terdiri dari banyak lokasi penyimpanan kecil yang disebut dengan sel memori. Setiap sel memori memiliki alamat unik yang mengidentifikasinya. Word data disimpan dalam beberapa sel memori yang berurutan. Alamat word menunjukkan lokasi sel memori pertama yang menyimpan word tersebut. Alamat word berikutnya dihitung dengan menambahkan 4 untuk data dari sistem 32 bit atau 8 untuk data pada sistem 64 bit ke alamat word saat ini. Untuk menyimpan data 32 bit diperlukan 4 lokasi memori atau 4 byte. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya kita di sini memiliki suatu word dengan suatu memori dengan sistem
dengan besar memori 4096 kali 32 bit. 4096 atau yang bisa kita ketahui sebagai 4 GB memori atau 4000 MB memori dengan sistem arsitektur 32 bit. Sini misalnya kita punya wordnya, masing-masing word terdapat 4 byte, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita memiliki word lagi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita memiliki lagi 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya mulai dari 0, 1 hingga 4096. Jadi pada memori sebesar 4096 dengan arsitektur 32 bit atau 4 GB, dia memiliki 4096 word untuk menyimpan data. Lokasi dari word ini dapat kita tulis, kita representasikan sebagai misalnya ini I, kemudian di sini I plus 1, dan kemudian di sini juga I plus 2 hingga I plus 496 ya. Kemudian misalnya kita punya memori lagi dengan ukuran yang sama yaitu 4096 kali 32. Misalnya kita taruh di situ contoh saja ada 4 word, masing-masing mempunyai 4 byte. Nah, tiap byte juga memiliki alamatnya masing-masing. Saya kita tulis ini J plus 1, J plus 2, sini J plus 3, sini J plus 4, sini J plus 5, dan seterusnya. Kemudian kita cari hubungan antara alamat word dengan alamat dari masing-masing byte. Misalnya pada word ke-0 dia adalah I, akan sama dengan J. Kemudian pada I plus 1 akan sama dengan J plus 4. Kemudian pada I plus 2 akan sama dengan J plus 8. Jadi sudah kita bisa mengerti bahwa pada skema, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika kita menambahkan jumlah byte pada word, kita perlu menjumlahkan jumlah byte pada word masing-masing untuk mendapatkan alamat lokasi word selanjutnya. Kemudian pada byte addressing, untuk mendapatkan lokasi alamat word selanjutnya, maka kita menjumlahkan semua jumlah bytes yang ada pada tiap word. Pada skema alamat word, kita menambahkan 1 pada alamat word saat ini. Kemudian pada bahasa C, setiap tipe data memiliki ukuran byte-nya masing-masing yang diperlukan. Contohnya dengan penjelasan sebagai berikut. Tipe data dalam bahasa C memiliki ukuran byte yang berbeda-beda bergantung pada arsitekturnya, 32 bit atau 64 bit yang digunakan. Memahami tabel berikut penting untuk mengalokasikan memori yang cukup untuk variabel dan memastikan kompatibilitas data antara platform dengan arsitektur yang berbeda. Contohnya pada tipe data char pada 32 bit dia membutuhkan 1 byte, pada 64 bit 1 byte. Tipe data integer memerlukan 4 byte memori. Kemudian pada 64 bit juga memerlukan 4 byte memori.
Kemudian berbeda dengan long, tipe data long pada sistem 32 bit yang memerlukan 4 byte data, namun pada sistem 64 bit dia memerlukan 8 byte data yang 64 byte memori yang diperlukan. Jadi tergantung dengan arsitekturnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang byte ordering atau skema pengurutan byte. Terdapat dua skema yang umum digunakan, yaitu Big Endian Scheme dan Little Endian Scheme. Pada Big Endian Scheme menyimpan data dengan urutan byte, di mana byte paling signifikan atau most significant byte disimpan terlebih dahulu. Dan pada Little Endian Scheme memori menyimpan data dengan ukuran urutan byte, di mana byte yang paling tidak signifikan atau less significant byte disimpan terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya, misal kita memiliki suatu memori di sini, memiliki word, kemudian pada masing-masing word terdapat byte masing-masing. Kita misalnya memakai sistem dengan 32 bit sehingga dia hanya memiliki 8 byte saja, memiliki 4 byte. Misalnya kita mengurutkannya 0, 1, ini nilai ke alamat ke lokasi ke 0, lokasi ke 1, lokasi ke 2, lokasi ke 3, lokasi ke 4, lokasi ke 5, lokasi ke 6, lokasi ke 7, dan seterusnya. Nah, jika kita mengurutkannya seperti ini, maka ini termasuk Big Endian byte ordering, atau seperti yang tadi dijelaskan, mulai dari nilai yang paling besar terlebih dahulu. Dari nilai yang paling signifikan terlebih dahulu. Kemudian kita juga memiliki suatu memori lagi dengan ukuran yang sama, 32 ukuran yang sama dan arsitektur yang sama, itu 32 bit, sehingga setiap wordnya memiliki 14 byte. Namun kita mulai membacanya dari sebelah kanan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15, terus sampai seterusnya. Nah, dengan cara mengurutkan seperti ini, maka sistem ini skema ini adalah Little Endian byte ordering, atau mengurutkan byte dari yang nilainya paling rendah terlebih dahulu. Hal ini penting untuk dipahami karena semisal kita memiliki dua buah komputer, yang satu dia Big Endian, yang satunya lagi ada Little Endian. Misalnya dia mengirimkan sebuah data dalam berbentuk arsitektur dengan pengurutan Big Endian. Nah, jika langsung diterima mentah-mentah oleh Little Endian, maka hal ini dapat menimbulkan kekeliruan pada data tersebut, sehingga perlu dikonversi terlebih dahulu oleh Little Endian menjadi skema Little Endian agar data yang dikirim oleh komputer yang Big Endian dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya kita bisa memperhatikan contohnya pentingnya hal tersebut. Semisal kita memiliki suatu memori di sini dengan ukuran 32 bit seperti biasa. Kemudian sini juga ada satu lagi 32 bit. Yang sebelah sini kita menggunakan Big Endian. Yang sini kita menggunakan Little Endian.
Misal kita pada absen indeks ke 0, di sini kita mempunyai data 1A. Kemudian di sebelahnya kita memiliki data C8, kemudian B2, kemudian 46, kemudian selanjutnya kita memiliki lagi F0 misalnya 8C, kemudian 1E dan DF. Sama pada yang pada sistem Little Endian, sini 1A, kemudian yang satunya lagi C8, B2 dan 46. Mari kita perhatikan masing-masing dari alamat wordnya. Saya yang ke 0 dengan kenal kita bandingkan ya. 1A, C8, B2, 46. Jika kita konversi menuju desimal, maka nilainya adalah akan mendapatkan nilai 449, 360, 454. Nilai tersebut ini adalah representasi dari desimal dari kode heksadesimal berikut. Kemudian pada skema Little Endian, seperti sama karena Little Endian kita membacanya dari sebelah kanan, maka kita tulis pertama kali di sini adalah 46, kemudian B2, C8 dan 1A. Jika kita konversi menuju nilai desimal, maka nilai yang didapatkan adalah 86, 121, 754. Kita dapati bahwa terdapat perbedaan nilai yang dihasilkan dari cara pembacaan memori. Oleh karena itu sangat penting agar kita mengetahui kapabilitas dari sistem yang kita gunakan agar tidak terjadi kekeliruan data. Namun pada komputer modern saat ini komputer dapat mengkonversinya secara otomatis sehingga tidak perlu repot lagi. Ini contohnya dari penggunaan Big Endian dan Little Endian. Ada arsitektur Big Endian masih digunakan pada Motorola, PowerPC, Spark, dan beberapa arsitektur mainframe. Kemudian digunakan oleh IBM pada beberapa server, Sun Microsystem pada beberapa server, dan Motorola beberapa perangkat embedded atau umumnya digunakan pada server. Kemudian pada sistem Little Endian digunakan oleh Intel, AMD, ARM, MIPS, dan kebanyakan dari arsitektur modern. Kemudian digunakan oleh Apple II dan Qualcomm. Nah, di sini saya selanjutnya akan membahas tentang representasi byte data. Saya sudah mempunyai dua tangkapan gambar. Pertama di sini adalah kode program assembly, kemudian di sebelah sini adalah kode program C. Program sederhana hanya mendeklarasikan variabel X dengan nilai sebagai berikut dan variabel Y dengan nilai sebagai berikut. Kemudian kita lakukan proses yaitu X sama dengan X tambah Y, kemudian kita akan melakukan output X pada layar. Ketika dikompil maka akan menghasilkan bahasa assembly. Tidak perlu dipahami, kita hanya akan menganalisis sedikit saja, yaitu pada bagian sebelah sini. Nah, di sini terdapat 0x3035 atau 0x adalah simbol dari heksadesimal. Maka bilangan heksadesimal adalah 3035. Kemudian sebelah sini ada dalam bentuk baris memorinya. C745FC adalah tadi seperti kita tahu bit dapat menyimpan kode instruksi. Nah, ini adalah kode instruksinya. Angkanya sendiri hanyalah mulai dari 35300000 karena terdiri dari 4 byte. Nah,
Karena ini adalah prosesor AMD dan AMD adalah menggunakan skema little endian, maka kita harus membacanya dibalik dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan, sehingga didapatkan 3035 karena 0 semua depan tidak perlu diperhitungkan. 3035 yang 3035 dalam heksadesimal tidak lain tidak bukan adalah 12341 pada bilangan desimal. Kemudian di bawahnya sama, kita mulai dari belakang, karena 0 biarkan saja, dapat D5D dan tidak lain tidak bukan D5D dalam heksadesimal adalah 3421 pada bilangan desimal. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saya akan menjelaskan kerja. Jadi bagaimana komputer itu merepresentasi integer. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, arsitektur komputer saat ini menggunakan dua jenis, itu big endian dan little endian. Untuk big endian, alamat dari signifikan baiknya itu big endian itu adalah tertinggi, yaitu menggunakan yang seperti itu adalah sound dan net. Sedangkan untuk signifikan baik little endian ini adalah terletak di paling rendah, yaitu Linux dan Linux. Nah, pada contoh soal bagaimana desimal 61.690 yang merupakan bilangan integer direpresentasi pada arsitektur komputer. Nah, kita diubah dulu ke bilangan biner, lalu setelah diubah ke bilangan biner, diubah lagi ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini yang dipakai oleh arsitektur komputer untuk isi. Nah, untuk sani karena dia tinggi, maka dimulai dari paling pertama ke paling belakang. Sebaliknya Linux apa dimulai dari paling belakang ke paling terakhir, alamatnya itu baru ke depan untuk representasi. Nah, bagaimana kalau antar arsitektur komputer berkomunikasi? Nah, untuk yang big endian dengan little endian itu berkomunikasi dengan yang sama, dengan diagonal antara yang paling tinggi dengan paling bawah, plus 1 paling tinggi dan plus 1 minus 1 paling bawah. Lalu disimpan ke dalam depan bit nomor. Jadi pada gambar berikut ini, untuk insan karena dia saja dari paling tinggi, alamat baiknya maka dia belajar. Karena untuk Linux dia akan diagonal. Lanjut, pointer. Sebelumnya pointer itu apa? Pointer itu adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu variabel lain. Jadi ini variabel. Jadi isi dari variabel ini disimpan ke pointer begitu. Nah, untuk alamat memori pointer ini merupakan lokasi alamat memori ini nanti merupakan lokasi penyimpanan data di dalam RAM komputer atau gitu. Lalu pointer ini memungkinkan kita untuk mengakses data secara langsung di alamat memori, tanpa perlu melalui nama variabel.
Dalam bentuk contohnya, dimana angka ini direpresentasikan dengan nilai heksadesimal sama seperti integer tadi yang menunjukkan alamat memori. Lalu nilai heksadesimal ini terdiri dari beberapa digit. Nah, awalnya itu kasnya itu diawali dengan 0x, 0, 0x. Nah, itu contohnya sama seperti yang tadi bilangan desimal. Bilangan bulat desimal 61.680 diubah ke biner, diubah lagi ke heksa. Bilangan heksa ini dipakai disimpan di memori arsitektur komputer. Untuk SAN dia menggunakan 30 bit, sedangkan alpha menggunakan 64 bit. Artinya banyak biner, banyak bitnya berbeda. Nah, untuk Linux ada dua, 30 bit dan juga 64 bit. Lanjut, presentasi floating point. Nah, floating point itu adalah bilangan desimal. Nah, bedanya apa dengan bilangan bulat? Nah, dalam untuk direpresentasikan pada komputer dapat dibedakan dengan 4 fitur. Pertama, fitur jangkauan nilai. Untuk integer hanya bilangan bulat saja. Kalau untuk floating point, bilangan bulat dan juga bilangan desimal. Yang di belakang 0, itu. Untuk fitur kedua adalah presisi. Untuk integer ya presisi tepat. Sedangkan untuk floating point ada kemungkinan error karena dia gabungan dari bulat dan desimal. Dan untuk penggunaan memori integer lebih sedikit, sedangkan dengan floating point menggunakan lebih banyak memori. Lanjut untuk fitur standar representasi, integer menggunakan standar 2.9, sedangkan untuk floating point menggunakan standar IEEE 354. Nah, bagaimana cara representasi floating point? Nah, caranya yang pertama kita konversi sama seperti tadi, kita konversi bilangan desimal ini ke bilangan benar. Untuk contoh soalnya sama seperti tadi 61.680 tidak ada bilangan bulatnya, maka kita bisa dengan 16 desimal. Nah, untuk bagian dipisah, bagian integernya berapa dan juga bagian desimal berapa. Setelah itu integernya di bilangan bulatnya di ke binar, juga bilangan desimalnya diubah ke binar hingga didapatkan bilangan binarnya seperti tampak pada layar bilangan binarnya. Lalu cara keduanya adalah memisahkan bit. Bilangan binar dipisahkan menjadi 3, yaitu sign, eksponen, dan signifikan atau mantisah. Itu apa? Nanti akan dijelaskan di muka sendiri. Sign itu didapat di sini pada default ada 1, itu negatif. Untuk eksponennya adalah 124 dalam desimal. Sedangkan untuk signifikan atau mantisahnya adalah sebanyak binar ini sebanyak yang tadi bilangan paling. Nah, kata sih yang tadi ini akan dijelaskan di langkah ketiga, yaitu sign ini merupakan tanda bilangan 1 untuk negatif, 0 untuk positif. Karena tadi ini 1 negatif. Untuk eksponen menunjukkan pangkat 2 yang digunakan untuk mengalihkan signifikan ini. Sedangkan eksponen bias itu eksponen secara default. Jadi ada 127 eksponen bias yang ditambah untuk mendapatkan eksponen yang hasil atau sebenarnya. Tadi dapat nilai eksponen sebenarnya. Nilai eksponen tadi ditambah dengan nilai eksponen bias. Dikatakan 124 tambah 127 adalah 291. Selanjutnya untuk signifikan. Yang kita ini menunjukkan nilai presisi dari floating point. Nah, signifikan binar ini dikonversi ke desimal. Nah, tentu saja 0 dari soal ini tadi. Maka signifikan desimalnya adalah 1
sorry, maka signifikan maksimalnya adalah 1 ditambah 0 yaitu 1. Lalu signifikan ini diubah menjadi format normalisasi itu dengan cara desimal 1 digeser kiri 32 bit atau eksponen yang dikurang 1. Maka signifikan finalnya adalah banyak tabelnya banyak. Nah, cara selanjutnya adalah menggunakan, kita hitung nilai floating point menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sin tadi itu bisa pangkat S yaitu S1 kali menunjukkannya dengan final dikali 2 pangkat eksponen final dapatkan final. Hasil sebenarnya adalah maka hasil final floating point dari bina dari protein 61.690,0 dalam format single precision dapatkan hexadesimal seperti berikut dengan sumber berikut dan juga nilai desimal minus 61.690,6. ke representasi kode mesin sebagai cara komputer untuk menggunakan instruksi dan data dalam program agar data dipahami dan diproses oleh CPU atau komputer. Nah, kode mesin ini terdiri dari angka biner 0 dan 1 yang mewakili operasi dan nilai tertentu. Jadi benar kode mesinnya adalah biner. Caranya ada 2 cara, yaitu dengan bahasa assembly. Bahasa assembly menggunakan mnemonik yang mudah dibaca oleh manusia untuk mewakili instruksi dan data. Mnemonik ini kemudian diubah menjadi kode mesin oleh assembly. Contoh mnemonik AX, BX. Ini maksudnya kita menambahkan nilai register BX ke register AX. Yang kedua adalah menggunakan bahasa mesin langsung. Bahasa mesin langsung ini menggunakan angka biner untuk mewakili instruksi dan data. Kalau di pemrograman itu di compile. Bahasa ini sulit dibaca, tentu saja. Dan contohnya instruksi dengan biner seperti ini, karena biner sebenarnya dan fungsi itu sama seperti yang kita sendiri tadi, itu menambah register BX ke register BX. Nah, langkah-langkah yang paling umum untuk mempresentasi kode mesin itu misalnya pertama kita menuliskan program pada program tingkat tinggi C, Java, Python atau bahasa assembly tadi. Lalu kita kompilasi untuk layar. Pada ini menambahkan program ke dalam bahasa assembly. Assembler kemudian menerjemahkan bahasa assembly ke dalam kode mesin. Selanjutnya, kode tadi akan dimuat ke dalam memori komputer. Lalu CPU sebagai komputer mengambil instruksi dari memori, lalu diinstruksinya sesuai urutan atau persen. Bukan sesuai urutan, mengeksekusinya 1%. Nah, selanjutnya adalah representasi instruksi. Representasi instruksi adalah cara komputer untuk menerjemahkan instruksi program agar dapat dipahami dan diproses. Nah, tadi sih cara untuk merepresentasinya. Ada ini bergantung pada arsitektur CPU. Itu adalah perbedaan representasi instruksi pada sound atau PC. Seperti satu, untuk ukuran instruksi
Untuk yang sang dia menggunakan 30 bit, lupa dia menggunakan 64 bit. Dan nanti bergantung pada variabel menyimpan kami. Untuk format instruksi sang dia menggunakan format output ditambah kotakan. Dan untuk apa dia menggunakan output ditambah operan ditambah field control. Sedangkan PC dia menggunakan output ditambah operan ditambah graphics. Jadi untuk contoh terusnya yang pada tabel itu persen R1 persen R2 persen R3. Ini fungsinya sama seperti tadi yang tadi di contoh sebelumnya. Untuk di apa dia menggunakan RL adalah R1 adalah R2 adalah R3. Dan untuk diskusi RTX dan RX. Nah, ini adalah representasi yang representasi set. Adalah kumpulan data yang tidak terurut, tidak memiliki duplikat. Itu set itu ada dictionary dan number. Fungsi operasi yang ada yaitu operasi union, intersection, difference, symmetric, difference, subset, superset, dan quality. Nah, union untuk menggabungkan dua set menjadi set baru. Apapun mau sama atau beda, pokoknya keduanya digabung. Kalau intersection itu yang sama-sama bernilai true. Kalau difference itu sama, tapi hanya variabelnya tidak sama di kedua set. Ini set satu aja. Kalau symmetric difference itu yang ada di salah satu set tapi tidak di kedua set, jadi lebih istimewa lagi, tidak terperinci. Subset, superset, dan quality ini untuk untuk memeriksa apakah kalau subset itu adalah satu set yang harus diakhiri ini adalah subset dari set ini. Bahkan kalau superset kebalikannya, apakah superset dari set ini. Sedangkan kalau equality, kedua set ini sama. Ini yang di sini. Untuk desimal 61.680 ubah ke desimal itu kebinat. Lalu ada desimal kedua, desimal B itu nomor 6280 diubah ke binat. Nah, bagaimana sih mengambil nilai dari sana? Kita lihat pada benar tapi pada kita buat di awal, mulai dari paling kanan menjadi paling kanan, dibuat angka berurutan sampai angka terakhir, digit terakhir, digit pertama kalau di bahasa itu pada desimal B. Setelah itu kita cari yang mana yang satu. Kalau ada yang satu maka itu dibilang true, itulah anggota setnya. Saya tambahin dengan merah pada desimal A dan desimal B. Maka didapat untuk desimal A setnya adalah 567.319. Sedangkan untuk set B adalah 48.213. Nah, untuk ini yang A ini B, kita cari pokoknya ini semua digabung tapi untuk yang sama angkanya contoh 8 itu dianggap satu aja gitu, semuanya digabung. Untuk intersection tadi union, jadi intersection adalah yang sama-sama satu. Pada ini yang jelas sama-sama itu hanya 8 dan juga 12, makanya hanya 8 dan 13 hasilnya.
untuk difference yang ini kan pokoknya yang ada satu di kedua set tidak boleh sama satunya, maka itu adalah angkutan hasil. Walaupun ini A, tapi bagian dari set B tetap diambil. Katanya hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 3, dan seterusnya. Untuk A dikurang B, ini kebalikannya lebih terperinci lagi. Bukan kebalikannya, tapi lebih terperinci lagi. Hanya khusus di A mana yang tidak sama aja, nilainya tidak sama di set B, hanya 8 dan 13, maka nilai 5, 6, 7 habis 16 adalah hasil. Lalu dicek apakah A adalah subset dari B. Tidak, nilai di subset B tidak sama dengan nilai B. Kembali, begitu juga apakah subset tidak juga, apakah sama tidak. Oke. Oke, materi selanjutnya yaitu aljabar boolean. Nah, di sini kita ke halaman overview dulu ya. Oke, jadi aljabar boolean itu merupakan salah satu jenis aljabar yang mencakup semua operasi logika universal, khususnya AND, OR, NOR, NAND, serta XOR. Oke, variabelnya itu hanya dua, yaitu bernilai kebenaran true atau false. Nah, pentingnya aljabar boolean itu apa sih? Jadi logika dari aljabar boolean itu digunakan sebagai salah satu dasar yang paling penting dari perancangan teknologi komputer. Oke. Nah, selanjutnya kita maju ke definisi aljabar boolean secara matematis. Oke, jadi variabelnya itu dalam aljabar boolean itu disimbolkan menjadi 0 atau 1. Aljabar boolean yaitu aljabar yang terdiri atas himpunan yang memiliki dua operator, yaitu penjumlahan dan perkalian, sehingga berlaku sifat-sifat komutatif di mana A and B sama dengan B and A, dan A cross B sama dengan B cross A. Nah, di sini itu di sifat komutatif itu terlihat bahwa walaupun ada salah satu variabel yang bernilai berbeda, tapi apabila ditambahkan akan menjadi nilai variabel yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah sifat distributif di mana A or B and C sama dengan A or B plus A or C, dan A and B or C sama dengan A or B A and B or A and C. Oke, di sini itu dilihat walaupun variabel-variabel dalam persamaan ini, dalam kedua persamaan ini ditukar tempatnya, tidak akan merubah hasil dari persamaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah identitas di mana A and 0 sama dengan A dan A or 1 sama dengan A. Oke, selanjutnya adalah komplement bahwa A and A aksen sama dengan 1 dan A and A aksen sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita juga punya penggunaan dalam gerbang logika di mana ada 4 gerbang logika universal, yaitu diantaranya AND, di mana A and B sama dengan 1 apabila A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Gerbang logika NOT di mana A aksen sama dengan 1 jika A sama dengan 0. Jadi gerbang logika NOT ini berarti berkebalikan dari variabel yang dituju. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika OR di mana A or B sama dengan 1 hanya apabila A sama dengan 1 atau B sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah gerbang logika XOR di mana A aksen
or B sama dengan 1 apabila A sama dengan 1 atau B sama dengan 1 tetapi tidak keduanya. Oke, next slide. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi aljabar boolean khususnya di bidang arsitektur komputer. Oke. Nah, di sini kita memiliki sebuah desain sirkuit yang didesain oleh Shannon Weaver pada tahun 1949. Nah, di mana desain sirkuit ini juga merupakan tesis yang diajukan Shannon Weaver untuk diterima di MIT. Oke, nama dari desain ini yaitu Relay and Switching Circuit. Nah, dari namanya kita punya dua komponen yaitu relay dan switch atau saklar. Nah, semua sirkuit pada desain ini direpresentasikan sebagai persamaan yang hanya memiliki dua kemungkinan keadaan yaitu 0 dan 1, di mana kemungkinan keadaan itu merupakan aplikasi dari persamaan aljabar boolean. Oke, saklar atau switch yang ada pada poin A dan B itu dapat hidup apabila outputnya adalah 1 karena bersifat seri. Oke, selanjutnya, relay dapat mewakili operasi OR apabila salah satu dari relay menyala. Nah, kalau misalnya salah satu relaynya menyala, maka nilai outputnya adalah 1. Nah, selain dari desain sirkuit ini, pengaplikasian secara nyata dari aljabar boolean pada bidang arsitektur komputer itu adalah penyortiran algoritma pada komputer serta pengoptimalan software. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke integer aritmatika yang tentunya akan berkesinambungan dengan aljabar boolean. Oke. Definisi dari integer aritmatika sendiri adalah operasi bilangan pada nilai integer yang tidak memiliki koma di belakangnya yang mencakup pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, pada operasi bilangan ini juga ada suatu fungsi yang disebut fungsi negasi, di mana fungsi negasi adalah mengubah suatu nilai integer menjadi nilai negatif dirinya sendiri dengan cara membalikan nilai. Nah, fungsi ini itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pergeseran jumlah 1 bit ke depan ataupun inversion atau pembalikan nilai bilangan yang tidak negatif. Oke, contohnya di sini adalah kita memiliki nilai desimal 4. Bilangan desimal 4 ini memiliki nilai 0100 dalam bilangan biner. Nah, di mana kita ingin mengubah bilangan desimal 4 ini menjadi bilangan desimal minus 4, tapi dalam nilai biner. Oke. Nah, di sini kita melakukan sebuah pembalikan nilai, maka 0100 menjadi 1011 dan kita melakukan inversion lagi menjadi 110. Oke, selanjutnya adalah simbol-simbol yang digunakan pada integer aritmatika ini. Oke, yang pertama adalah simbol penjumlahan, kedua pengurangan inversi, ketiga perkalian, serta 0 dan 1 sebagai identitas, masing-masing sebagai identitas penambahan dan perkalian. Oke, selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika sendiri di sini kita menggunakan 4, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang SOR, dan gerbang NOT. Oke, sebelumnya ada disclaimer dulu nih bahwa OR adalah operasi positif atau pertambahan dan AND adalah operasi kali. Maaf sebelumnya, ini tuh salah ya. Jadi yang sebenarnya itu bahwa OR adalah operasi kali dan AND adalah operasi pertambahan. Oke. Nah, di sini adalah persamaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh aljabar boolean dan integer ring. Nah, di antaranya adalah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, keduanya ini merupakan koneksi antara aljabar boolean dan integer ring.
Selanjutnya adalah pertidaksamaan antara aljabar boolean dan integer ring. Oke, sifat yang hanya dimiliki aljabar boolean adalah distributif di mana A or B and C sama dengan A or B and A or C. Oke, yang kedua adalah idempotensi. Pengertian dari idempotensi itu sendiri adalah bahwa variabel-variabel di dalam suatu persamaan tidak akan berubah. Oke, bagaimanapun cara penggunaannya. Oke, di sini kita punya contoh di mana A or A sama dengan A. Oke, yang ketiga adalah absorpsi di mana A or A and B sama dengan A atau A and A or B tidak sama dengan A. Oke, selanjutnya sifat yang dimiliki aljabar hanya dimiliki oleh aljabar boolean adalah hukum komplement. Oke, yang kedua adalah sifat yang hanya dimiliki integer ring, yaitu memiliki inversi penjumlahan di mana A or inverse A tidak sama dengan 0 atau A and minus A sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada boolean ring. Oke, apa sih boolean ring itu? Nah, jadi definisinya sendiri, definisi ring sendiri adalah himpunan dua operasi komutatif, yaitu penambahan dan perkalian. Jadi, boolean ring hanya memiliki elemen idempotent, dan selain hanya memiliki elemen idempotent, boolean ring juga hanya memiliki sifat operasi komutatif. Oke. Sifat-sifatnya yaitu komutatif penjumlahan, komutatif perkalian, asosiatif penjumlahan, asosiatif perkalian, dan distributif. Oke, selanjutnya yaitu relasi antar operasi. Ya, relasi antar operasi ini bisa kita uraikan sebagai hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu melibatkan gerbang OR dan AND yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan komplement dari suatu fungsi adalah dengan mengubah semua operasi OR menjadi AND atau sebaliknya. Oke, jadi contoh penggunaan dari hukum De Morgan ini adalah A or B aksen atau not dari A or B sama dengan A aksen atau not A and B aksen atau not B. Oke. Untuk pembuktiannya sendiri bisa kita lihat pada rangkaian eksklusif OR atau XOR, di mana Y sama dengan A or not B and B or not A, hasilnya akan sama dengan persamaan Y sama dengan A and B or not A and not B. Oke. Selanjutnya adalah operasi dalam aljabar boolean. Oke, nama dari operasi dari aljabar boolean pada konteks ini, pada konteks representasi data adalah operasi vektor bit. Oke, jadi operasi vektor bit itu diterapkan secara bersamaan pada setiap bit dalam vektor data yang melibatkan logika bitwise atau operator yang hanya terdiri atas dua angka dan pergeseran bit dalam ranah integer arithmetics yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada 4 operasi ya dalam vektor bit itu. Yang pertama adalah n bitwise yang disimbolkan dengan simbol n, yaitu bit yang berada pada posisi yang sama diberikan operasi penjumlahan tiap digitnya. Contohnya di sini kita memiliki dua bilangan dalam bentuk biner, di mana yang pertama adalah 1101 dan 1010. Nah, di sini kita mau menerapkan operasi AND, maka hasilnya adalah 1000, di mana 1 pada digit pertama nilainya tetap 1, sedangkan pada digit nilai pada digit setelahnya berubah sesuai dengan operasi yang diterapkan. Oke, selanjutnya adalah operasi OR bitwise. Nah, bit yang berada pada posisi yang sama diberikan operasi OR tiap digitnya.
di mana digit bernilai 0 berubah menjadi 1. Oke, di sini kita juga memiliki sebuah contoh yang tentunya memiliki nilai yang sama per digit ya dengan contoh sebelumnya. Nah, bisa kita lihat bahwa digit yang bernilai 0 benar-benar berubah menjadi 1. Oke, sehingga 1101 or 1010 sama dengan 1111. Oke, selanjutnya adalah operasi XOR bitwise. Oke, jadi XOR bitwise itu adalah bit yang berada pada posisi yang sama, diberikan operasi XOR tiap digitnya, di mana 1 dan 1 menjadi 0, 1 dan 0 menjadi 1, 0 dan 1 menjadi 1, dan 1 dan 0 menjadi 1. Nah, sesuai dengan definisi dari XOR, di mana hanya bilangan yang nilainya adalah ganjil atau bisa kita definisikan sebagai A dan B, di mana 1 dan 1 pada kedua bilangan berbeda ini adalah A dan B. Nah, apabila A dan B berjumlah genap, misalnya 1 dan 1 atau 0 dan 0, maka hasilnya juga akan pasti 0. Oke, selanjutnya adalah operasi not bitwise. Bit yang berada pada posisi yang sama diberikan operasi not tiap digitnya. Oke, mungkin yang satu ini lebih sederhana dibandingkan operasi-operasi sebelumnya, karena kita hanya perlu membalikan tiap-tiap digit menjadi kebalikannya. Oke. Jadi in summary, operasi-operasi ini memiliki dasar yang sama, yaitu pergantian bit pada posisi yang sama dengan operasi yang sesuai dengan perintah. Oke, selanjutnya thank you. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Oke, sekarang lanjutkan untuk bagian operasi bit dalam C. Biasa pemrograman C. Operasi bit ini C. Di operasi bit ini adalah operasi yang dilakukan pada bit individual. Jadi individual bit itu dari nilai integer. Lalu operasi ini sangat berguna untuk memanipulasi data dan kontrol perangkat keras tingkat rendah dalam bahasa pemrograman C. Apa saja sih operator bitnya? Ada 4, yaitu AND, OR, XOR, dan NOT. AND ini bernilai 1 atau true jika dua-duanya true. Balikannya 0 jika tidak keduanya 1. Kalau OR akan true atau 1 jika keduanya benar atau salah satu ada benar. Kalau keduanya tidak benar baru bernilai 0. Sedangkan XOR akan menilaikan 1, menghasilkan nilai 1 true jika bit operan berbeda, dan 0 jika bit operan sama. Ini sebenarnya not ini adalah membuat semua bit operan menjadi kebalikannya. Pokoknya kebalikannya. Kalau 1 ya jadi 0 menjadi 1. Contoh desimal bilangan integer 1.680 ubah dulu ke bilangan benar. Ini ada kedua bilangan desimal 6.280 diubah ke benar. Nah, untuk A diterbangkan dengan B, dan saya satu sesuai dengan indeks atau urutannya, mana yang keduanya bernilai 1. Kalau tidak sama dengan dua-duanya 1, maka akan dibuat 0. Di soal hanya digit ke 9 dan juga digit 4 yang bernilai true. Nah, hasilnya seperti ini.
kembalikan bilang or kan ini true, kita salah satu aja benar atau keduanya benar. Berulang berulang r kan benar jika salah satu aja yang benar, salah satu aja yang benar maka dia true. Kalau keduanya benar akan false, kalau nol dua-duanya false. Nah, berulang not adalah kebalikan dari semua binar tadi. Maka kami seperti ini, kebalikan semua dari binar. Begitu juga pada decimal bit, kebalikan dari decimal awal. Selanjutnya operasi logika dari musik. Untuk operasi logika itu apa sih? Operasi logika itu adalah operasi yang digunakan untuk mengevaluasi nilai kebenaran dari dua atau lebih ekspresi yang kita input. Bukan input, kita masukkan. Kita ingin operasi ini berguna untuk membuat keputusan mengontrol aliran program dalam bahasa pemrograman terkhusus di apa saja sih operator logika. Pertama adalah operator negasi. Ini adalah mengubah nilai kebenaran ekspresi menjadi kebalikan seperti not tadi. Lalu ada operasi konjungsi. Ini seperti gerbang N akan menyelesaikan satu jika keduanya benar, dan nol jika salah satu atau semuanya nol. Dan yang ketiga adalah konjungsi, yaitu menghasilkan satu jika salah satu aja benar, akan menghasilkan nol hanya jika keduanya tidak benar atau nol. Itu sampai pengertiannya. Untuk negasi pada kuringan berikut. Untuk variabel a dengan nilai a besar, kita menegasikan variabel a. Apakah ini adalah negasi? Kalau iya, maka akan menghasilkan a dengan karakter 0 atau 0. Jika salah, maka a tidak sama dengan 0. Maka belum ini akan mengikuti sesuai dengan laporan atau kondisi ini. Untuk saya kondisi ini jadi kalau JL ya, untuk hasilnya nanti adalah R karena ini pernyataannya salah. Lalu untuk konjungsi kita mengecek kalau kedua parameter ekspresi ini benar. Di sini ada dua ekspresi di sebelah kiri dan kanan. Kalau dan juga ada 3 biruman kanan di 3 konjungsi, tapi satu konjungsi utama. Apabila konjungsi pertama benar dan juga konjungsi yang paling kanan yang benar, maka akan menjalankan print kedua karakter adalah huruf. Kalau salah satu salah atau keduanya salah, maka akan mengeluarkan output salah satu karakter dengan huruf. Parameter A dan B adalah cara A dan cara B dengan huruf A dan huruf B besar. Cek apakah nilai ini adalah lebih besar atau sama dengan A, ini benar true, dan juga nilai A ini lebih kecil dari Z. Jadi memori A dan Z ini kan beda. Memori A ini lebih kecil daripada nilai Z. Lebih besar. Ini terus. Lalu ini
cara A, variabel A, cara B, variabel B, apakah dia lebih besar dari variabel A kecil dan lebih kecil dari variabel ya kecil. Nah, di sini ternyata salah. Maka nanti akan menunjukkan salah satu karakter bukan huruf. Lalu untuk operator disjunksi, operator disjunksi adalah kita untuk menggantikan kalau salah satu dari ekspresinya saja benar. Jadi di sini ada dua ekspresi dan satu konjungsi. Dan jika satu ekspresi benar, maka akan mengprint pernyataan berikut ini. Satu, ada angka atau huruf kecil. Dan juga kalau keduanya tidak benar, akan mengprint kedua karakter bukan angka atau huruf kecil. Di sini variabel A, cara A adalah 1 dan B adalah B besar. Nah, di sini yang itu adalah nilai memori dari integer cara A ini untuk cara walaupun ini angka, tapi ini adalah cara. Nilai memori cara ini lebih besar dari 0, maka ini sudah betul. Otomatis apapun hasil dari yang sebelah kanan ini, masalah benar akan mengikuti salah satu karakter adalah angka atau saya kasih untuk yang ini akan memasukkan input main print A sama dengan karakter. Selanjutnya operasi shift pada bahasa shift. Operasi shift ini apa? Operasi shift pada operasi bitwise yang tadi yang digunakan untuk menggeser bit individual dari satu nilai integer ke kiri atau ke kanan tergantung simbol. Operasi ini sangat berguna untuk memanipulasi data level bit dan kontrol pangkat keras tidak rendah. Jadi operasi simbol operator shift yang pertama operasi shift kiri. Operator shift kiri adalah menggeser semua bit operan ke kiri dengan jumlah posisi yang ditentukan operan kedua. Nah, bit yang kosong di sebelah kanan ini akan diisi dengan 0 dan bit yang tergeser keluar dari sisi kiri akan dihilangkan. Nah, yang kedua adalah operasi shift kanan. Lalu menggeser semua bit operan kanan dan jumlah posisi yang ditentukan berdasarkan jumlah yang ditentukan oleh operan kedua. Perilaku mengisi bit kosong di sebelah kanan ini tergantung pada jenis data integer. Nah, kalau tipe unseen integer akan diisi 0, kalau sign integer akan diisi dengan bit kanan, bit yang kiri. Nah, bit yang keluar dari sisi kanan akan dihilangkan. Ketiga adalah operasi shift kiri aritmatika. Ini adalah menggeser semua bit operan ke kiri dan jumlah posisi yang ditentukan operan kedua. Bit yang kosong di sebelah kanan di sebelah 0 dan bit yang bergeser keluar sisi kiri akan dihilangkan. Nah, bedanya apa dengan bit yang tidak yang tidak aritmatika? Di contoh ini nah, misalkan misalkan A adalah bilangan integer dengan representasi bilangan biner 0000 atau 10. Nah, kalau A diisi
kiri aritmatika 2, maka kita menggeser 2 bit ke kiri dari posisi, sehingga menghasilkan 00 10 10 000. Bisa dilihat perbedaannya kita akan menghasilkan dulu saldo desimal. Penjelasannya bahwa bit terkiri menjadi 0 karena keluar yang dihilangkan. Ini adalah operasi shift kanan aritmatika, itu menggeser semua bit operan kanan dengan jumlah posisi yang ditentukan oleh peran kedua. Perilaku pengisian bit kosong di sebelah kanan tergantung pada jenis data yang digeser tadi. Kalau unsigned dia diisi 0, kalau signed diisi dengan bit tanda, dan bergeser keluar di sisi kanan akan dihilangkan. Contohnya, misalkan B adalah bilangan integer unsigned dengan representasi bintang 11 10 atau minus 10 dan additional. B di sisi kanan aritmatika 2 akan menggeser semua bit ke kanan 2 posisi, menghasilkan 00 11 11 10 30 dan desimal. Tapi kan kalau bit kanan diisi dengan 0 karena unsigned integer. Nah, yang kedua, misalkan C adalah bilangan integer signed dengan representasi bintang 11 11 10 sama seperti tadi minus 10 dan desimal. C di sisi kanan aritmatika tapi dengan sign integer, kan misalkan bit ke kanan 2 posisi, kan misalkan 11 11 11 10 atau minus 2 dalam desimal. Penjelasannya bahwa bit kosong tadi akan diisi dengan bit tanda 1, dan C adalah sign integer, itu sign integer. Yang kelima adalah ada operasi kiri logika. Ada lagi nih, contohnya lebih kecil 3 kali. Nah, mirip seperti sisi kiri aritmatika, tapi bit yang tergeser keluar itu nggak dihilangin, tapi dimasukin ini dilempar keluar dari paling benar, lalu dimasukkan lagi ke ujung paling kanan, begitu. Contohnya ada D ini adalah bilangan integer dengan representasi 00 00 10 10 atau 10 dan desimal. Lalu D ini di sisi kiri dikatakan 2 akan menggeser semua bit ke kiri, tapi yang paling kiri ini dilempar ke paling kanan, gitu. Maka ini adalah 10 10 00 proses 60. Penjelasannya, bit yang tergeser keluar tadi seperti yang saya jelaskan, paling kiri pindah ke paling kanan. Lalu yang terakhir adalah operasi shift kanan logika. Ini kebalikan dari kiri logika, tapi lebih mirip dengan shift kanan aritmatika. Bit yang tergeser keluar dari kanan nggak dihilangin, dimasukkan sebelah kiri. Nah, operasi ini digunakan untuk mengisolasi bit individual ataupun dari nilai integer. Contoh ada ini adalah bilangan integer dengan representasi bintang 1 1 10 atau minus 10 dalam desimal. Lalu ini di sisi kanan logika 2, kita semua bit kanan tadi digeser 2 posisi, yang paling ujung dipindahkan ke paling kanan, ke paling kiri, ujung kanan dipindahkan ke ujung kiri. Maka hasilnya adalah 00 11 11 11 atau minus 1 dalam desimal. Penjelasannya, bit yang tergeser ke kanan dipindahkan minus kiri. Begitu.
hanya saja ini untung saya agak langsung. Terakhir adalah untuk operasi OR atau explicit OR dalam sesi operasi XOR atau explicit OR biasanya dilambangkan dengan tanda seperti itu. Seperti pada nah operator explicit OR ini adalah operator begitu bitwise yang digunakan pada nilai-nilai yang salah satunya adalah pada nilai-nilai yang atau yang integer. Nah, untuk penjelasannya untuk soal pada nilai yang akan itu jika salah satu nilai itu kan false dan keduanya false atau true. Jadi ini gerbang OR tapi yang hanya salah satunya benar. Kalau keduanya benar justru bikin false harus ada tabung. Kalau dua-duanya true false, kalau false dua-duanya false, tapi kalau salah satu true kalau false maka dia akan true. Lalu kedua pada exclusive OR pada bilangan integer atau representasi bilangan. Ini akan mengembalikan bilangan integer baru di mana bit pada posisi sama kan bernilai 1 hanya jika kedua bit pada posisi tersebut berbeda. Jika kedua bit operan ini sama nih posisinya, maka posisi tersebut akan bernilai 0. Gampang saja caranya adalah ada itu variabel isinya 10 bilangan benda 10 kedua bilangan integer 10. Kedua adalah variabel b dengan integer 5, keduanya diubah menjadi bilangan 5. Akan dicek sesuai dengan posisinya dibandingkan jika salah satu aja bernilai 1 maka akan itu kebalikannya jika keduanya false atau keduanya true maka akan menghasilkan false atau 0. Maka didapat exclusive OR akan menghasilkan 0 0 0 sama itu 1 yang setara dengan 15. Nah, bit pertama paling kanan itu dari A dan B sama dengan 0 hingga 0. Begitu ke kiri kedua bit itu berbeda maka true 1. Bisa lagi ke kiri bisa 1 dengan 0. Sekarang bilangan true maka lebih 1. Begitu dan seterusnya. Operasi exclusive OR pada additive inverse. Nah, operasi exclusive OR pada additive inverse ini adalah operasi bitwise yang menggabungkan ekspresi operasi exclusive OR dan operasi negasi bitwise atau additive bitwise additive interface. Operasi ini sering digunakan dalam kriptografi dan algoritma komunikasi lain. Nah, operasi exclusive OR additive inverse ini pada kedua nilai integer perbandingan ini ada misalnya ada dua nilai integer A dan B dapat dibuat atau didefinisikan sebagai berikut. Exclusive OR additive inverse B sama dengan A lalu di operasi XOR lalu negasi
variabel B, integer B. Nah, contoh variabel A nya adalah 10, integer 10 diubah ke binar, lalu variabel B integer 5 diubah ke binar, lalu kita eksekusi. Mari kita katakan dulu yang kita lakukan adalah menulis semua binarnya A, tapi yang B dinegasikan. Setelah dinegasikan baru dicek apakah keduanya true atau false. Kalau keduanya true atau false seperti pada digit ini, digit 4 dari belakang kita akan false, karena salah satu saja yang true kita akan per. Nah, misalnya lain 1111 111100 atau 240 dalam base number. Oke, dan terima kasih buat saya. Saya sampaikan pada